ini ajma'in amma ba'du hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mauqiyatul hasanah, saya di sini saya fokuskan kepada syair kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dua nikmat tersebut, nikmatul uzma, nikmat agung bagi bangsa Indonesia. Tiada bandingannya. Satu nikmat agung lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Dua nikmat agung lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Dua nikmat agung tersebut seperti dua lautan nikmat tidak berbeda, seperti dua lautan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, seperti dua lautan tidak ada tepinya. Oleh sebab itu saya buatkan syair yang judulnya jangan lupa, jangan lengah terhadap dua nikmat tersebut. Syair yang saya buat itu tidak banyak, hanya beberapa bait. Tetapi saya akan membuat syair itu membutuhkan referensi kita sampai 120 kita referensinya. Syairnya pendek, sumbernya 120 kitab.
ada pertama kitab Quran, dua kitab hadis-hadis sahih, tiga dari kitab-kitab tasawuf yang begitu banyak, dan lain-lainnya. Itu sumber referensinya. Jadinya hanya syair, tidak panjang. Dan bahkan syair itu akan saya jadikan wasiat saya kepada seluruh warga tarekat Sidikiyah yang masih taat setelah saya meninggal, supaya diingat-ingat. Itulah wasiat saya. Jadi saya tidak menilai wasiat tentang harta benda, tidak. Saya tidak menilai wasiat tentang keturunan, tidak. Saya tidak menilai wasiat tentang kedudukan saya, tidak. Hanya itulah yang akan saya tinggalkan kepada warga tarekat Sidikiyah yang taat. Mengapa saya beri awal? Jangan lupa, jangan lengah. Jangan lupa satu, tentang lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nomor dua, jangan lupa, jangan lengah. Lengah saja jangan. Tentang lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau warga Sidikiyah ini teliti jika itu yang saya sebutkan, Tuhan saya sebutkan Tuhan satu, Tuhan Maha Kuasa. Dua, Tuhan Maha Esa. Tuhan Maha Kuasa. Ini mengenai proklamasi keadilan.
proklamasi ke dalam yang diabadikan oleh negara di alinea ketiga. Bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ingat, Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebanggaan bangsa Indonesia, maka ini proklamasinya, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Ini namanya kemerdekaan ke dalam. Ini tersebut di dalam kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia alinea ketiga. Yang kedua, Tuhan Maha Esa, bukan Maha Kuasa. Ini pun proklamasinya tersebut di dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 11 ayat pasal 29 ayat nomor 1 bunyinya negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka di syair itu disebut Maha Kuasa, Maha Esa. Negara berdasar atas ketuhanan Maha Esa. Ini panjang, mempunyai makna panjang, mempunyai satu titik, maknanya ada 5.
tidak bermakna. Individualis tidak bermakna. Sakralis suci, sakralis suci. Tidak bermakna, ya. Finalis dan tidak ada batasan lain. Masyarakat. Empat, tetap bermakna. Konsensus nasionalis, semua bangsa Indonesia terikat, tidak lepas. Golongan apa saja, agama apa saja, suku apa saja, tidak bisa lepas. Kelima, sentralis. Pikirannya satu, maknanya lima. Saya tidak akan menerangkan makna satu itu luas sekali. Seluruh persoalan bangsa dan negara Indonesia tercakup di dalam syair yang singkat itu. Sampai saya dari wasiat saya sudah meninggal dunia. Semua keturunan dari saya, semua warga Torekot Sidikiah. Saya tidak mengenai di luar turunan dan terdekat. Orang luar terserah. Hanya saya, itu saja wasiat saya. Bagi orang Sidikiah yang tanggap terhadap syair ini, bagaimana kalau tanggap? Saya tidak menyarankan bagaimana, terserah ketanggapan, kecerdasan, akal, pikir, rasa warga Torekot Sidikiah menghadapi
menghadapi syair yang singkat itu. Apakah warga negara Indonesia mensyukuri dua nikmat agung ini apa tidak? Dan kalau mensyukuri, bagaimana cara mensyukurinya? Tapi di sini sudah diatur cara mensyukuri, harus ada sumbernya. Mensyukuri di sini tidak boleh keluar dari kata-kata syukur itu sendiri. Rahasianya syukur itu di 3 titik di atas huruf si. Hurufnya 3, si, kaf, ro. Di atasnya huruf ada 3 titik, sya, bukan sa. Syakaro, telah bersyukur. Jika titik 3 itu tidak ada, bunyinya syakaro, telah mendem. Kufur, begitu. Bagaimana caranya mensyukuri dua nikmat agung itu? Jangan sembrono, harus ada sumbernya. Tidak boleh sumber itu keluar dari kata-kata syukur. Masalah orang lain itu tidak cara mensyukuri, saya tidak tahu. Hanya nganggap-nganggap dan sebagainya. Perlombaan wadah nembul jalan penjaya begitu banyak seluruh Indonesia, nembul tawuran. Apa itu sesuai? Ada yang bawa bendera meletakkan di atas puncaknya gunung, itu terserah. Kita hanya menghormati. Ada baris-baris akan itu terserah. Saya hanya menghormati saja, tapi saya tidak mengikuti. Menghormati tidak berarti mengikuti. Jangan salah paham. Jadi dia tidak bertentangan dengan orang umum, hanya perbedaan cara mensyukuri. Di sini ada sujud syukur, di sini ada mendoakan dengan abadi. Rabbi ij'al hadza badan aminah dan sebagainya. Doanya saja saya
jadikan organisasi Kausaran Putri. Jadi saya meneliti syair yang singkat itu sejak tahun 60 sampai sekarang ini. Bapak itu berapa tahun? Nggak tahu. Sekarang tahun masih berapa? Padahal saya mulai tahun 60. Sulitnya nyusun syair yang singkat itu sampai membutuhkan referensi kitab 120 kitab. Dan kalau ketika yang saat ini tinggal menerima matanya kok harus bersyukur. Saking kuatirnya mursyid warga toreko jika keliru kedua itu nanti bertanggung jawab saya dunia akhirat. Sampai ada yang puasa, ada yang sedekah, ada sujud-sujud dan sebagainya, sampai ada membangun rumah syukur dan sebagainya, mensyukuri hari pahlawan. Dan semuanya itu sudah ada di Indonesia itu. Ini supaya kaya terserah. Kecerdasan akal, pikir, rasa pada mungkin tidak sama, berbeda-beda. Saya tidak menyalahkan salah satunya, terserah cara menanggapi, tanggapkan atau tidak, terserah. Kalau betul-betul ingin merasakan manisnya iman dalam hatinya, inilah jalannya, hal yang ditempuh. Sampai termasuk lambang ini masuk dalam hidupnya, karena ada dalam hadis kubur waton minal iman masuk. Saya sebagai muslim torekot jika pusat dunia di sini, saya hanya mengahad-ahad
bagaimana ketanggapannya warga Toreto Sidiya terhadap syair yang singkat itu. Inilah beratnya sebagai pemimpin Toreto Sidiya. Beratnya jadi saya orang terberat di dalam Toreto, bukan orang terhormat, terberat. Tambah banyak pengikut, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Cobaannya dikepung cobaan. Seandainya usul saya kepada Allah diterima, saya mohon ada gantinya karena beratnya. Tapi sampai sekarang pun tidak ada isyarat saya diperbolehkan. Yang diperbolehkan penerusnya, bukan pengganti, penerus. Sebab kalau pengganti belum tentu penggantinya sama dengan yang diganti. Kalau penerusnya masih meneruskan ajarannya, oleh karena yang diizinkan penerusnya, saya mempersiapkan penerusnya dari generasi khalifah, kemudian generasi wali takdir, dan Qasidul Quran ini proses untuk mencari penerusnya. Ini proses. Di Qasidul Quran pun ada selektif, di khalifah pun ada selektif. Begitu sulitnya. Yang tahu cara mengerti hanya saya sendiri murid, tidak ada orang lain. Karena semuanya pakai istikharah. Saya tidak berani sendiri. Begini beratnya sebagai pimpinan pusat Toreto Sidiya, Toreto yang paling tua, Toreto yang paling awal di dunia hanya Toreto Sidiya. Semua Toreto itu setelah Toreto Sidiya, karena silsilahnya melalui sahabat Abu Bakar, sahabat yang mengganti dan menuntut Rasul Abu Bakar. Abu Bakar dibiarkan oleh Rasulullah
di dalam gua sur yang menjadi intinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Itulah yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Inilah mau saya berikan, mau berikan mengenai syair yang singkat. Saya hanya mengingatkan dua nikmat agung dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada bangsa Indonesia, khusus rahmat khusus. Takjubnya 9 pahlawan Indonesia terhadap 2 nikmat agung. Siapa 9 pahlawan Indonesia itu? 1. I.R. Soekarno. 2. D.S. Muhammad Hatta. 3. Master Maramis. 4. Abi Kusno Cokro Suyoso. 5. Kiai Abdul Qahar Mujahid. 6. Kiai Haji Said. 7. Kiai Wahid Hashim. 8. Profesor Ahmad Subadjo. 9. Profesor Muhammad Yani. 5 ini orang tingkat nasional ini heran. Kalau kok bisa ya bangsa Indonesia merdeka, kok bisa ya bangsa Indonesia mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal menurut akal pikir mustahil, jais, tidak mungkin bisa. Tapi kenyataan akal tidak bisa membantah, bisa. Menurut akal pikir tidak bisa, tapi bantah kenyataan tidak bisa. Ini kenapa? Akhirnya ketahuan ini
karena berkat rahmat ini bukan berkat rahmat Allah umum, berkat rahmat Allah khusus, bukan umum. Berkat rahmat Allah khusus seperti berkat rahmat Allah yang dianugerahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini dalam Al-Quran. Bagaimana penelitiannya? Semua orang itu, orang Indonesia yang apa baca atas berkat rahmat Allah, tapi orang yang dari bahasa ini berkat apa ini, rahmat apa ini, lain itu. Termasuk Lailatul Mubarakah, termasuk Lailatul Qadar. Sampai Lailatul Qadar yang disamarkan di situ. Saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Ini masalah Lailatul Qadar ini. Kalau yang baca tetangga, waktunya disamarkan itu. Saat, kenapa kok 3 hari, kenapa kok 3 bulan, kok saat, soal cepatnya dua nikmat aku seperti mata sak kedipan. Kalau dibanding dijajah 434 tahun, coba. Sampai sekarang saja ini banyak orang yang salah tanggal 17 Agustus 45 kemerdekaan Republik salah besar. Bapak, sampai sekarang masih begitu. Bapak, saking sembrononya. Dan ini diformalkan, bukan formal. Kalau saya mengatakan formal ini. Kenapa kok kalau Tegalan nyebut rakyat? Rakyat menyatakan dengannya kebenaran. Tapi dalam teks proklamasi 17 bangsa, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Karena teks itu sambungannya rakyat. Jadi yang tadi disebut lidah rakyat kemudian disambung dengan itu bangsa.
maka Assalamualaikum gelarnya IR Subarno, gelar ilmiah dari luar negeri dan itu semuanya gelar itu wasiatnya tanggalkan, hilangkan satu saja gelar yang saya bawa sampai ke lubang itu. Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Ini ada dalam judulnya biografinya Bung Karno. Baca judulnya bukunya sampai jadi gelar Assalamualaikum gelar dari luar negeri, gelar-gelar dari perguruan luar negeri yang paling banyak, dan dari dalam negeri termasuk gelar yang itu dari Fakultas Muhammadiyah Jakarta diberi gelar Filsafat Tauhid. Itu pun diperintah menghapus. Coba dimuat di dalam bukunya sendiri itu. Wasiatnya, kalau bapakmu ingin meninggal, pertama, kuburkan secara agama Islam. Wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, semua gelarnya bapakmu itu dari luar itu hapus, jangan sampai diikatkan di dalam batu nisan kuburnya. Wasiat lagi, carilah batu hitam yang biasa, tulis di batu itu, disinilah istirahat Bung Karno penyambung lidah rakyat ini. Hanya itu wasiatnya. Wakil Supratman meninggal wasiat kurang 10 tahun merdeka, meninggal wasiat. Pak Hatta meninggal wasiat, Pak Karno meninggal wasiat. Malah Pak Hatta wasiatnya itu bukan mengenai keluarganya, bukan mengenai harta bendanya, mengenai termasuk alimnya ketiga, termasuk. Coba orang-orang dulu begitu saja. Dan maka saya pun tiru. Wasiat saya terakhir yaitu mengenai syair yang saya tulis singkat itu. Jangan lupa, jangan lengah. Apa mari lupa, lengah saja, jangan sampai.
Ini yang perlu saya sampaikan. Mau ide saya, mau ide berlian, ya. Harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana tanggapannya? Terhadap mau dia terserah warga atau setiap yang mendengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa azimi sultan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya jalali wa ikram. Allahumma sabbitna bil iman. Allahumma sabbitna bil iman. Allahumma sabbitna bil iman. Allahumma sabbitna bil Islam wa yaqtasi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajak makhluk amma ba'du.